Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan tugas di minggu atau di pertemuan kedua. Untuk yang pertama, ini di soal pertama kita akan membuat laporan keuangan oleh Yasunari Kabata, yaitu seorang dokter gigi yang mau mulai prakteknya. Di soal yang pertama itu kita disuruh memasukkan transaksi yang ditunjukkan ke tabel berikut ke dalam akun buku besar, yaitu menggunakan akun T. Setelah itu kita disuruh menyisakan 10 baris untuk akun kas dan ringkasan laba rugi, dan 5 baris untuk setiap akun lain yang diperlukan. Dan kita disuruh mencatat penyusutan menggunakan umur pakai peralatan selama 5 tahun, dan kita tidak boleh menggunakan akun penarikan atau akun privat. Untuk transaksi pertama, yaitu di tanggal 1 September, Kabata mulai praktik sebagai dokter gigi dan menginvestasikan uang tunai sebesar 2.000 yen, yaitu diposting ke buku besar sebesar 20.000 di akun kas, yaitu di debit, dan untuk di kredit yaitu di modal sebesar 20.000 yen juga. Terus di transaksi yang kedua, yaitu tanggal 2, membeli peralatan secara kredit dari Green Jacket CO seharga 17.280, yaitu masuk di akun peralatan di debit sebesar 17.280, dan di akun kredit masuk di akun utang usaha. Terus selanjutnya di tanggal keempat itu membayar sewa ruang kantor sebesar 680 per bulan, yaitu diposting di buku besar akun beban sewa sebesar 680 yen, dan di kredit yaitu di akun kas sebesar 680 yen. Selanjutnya di tanggal 4 memperkerjakan seorang resepsionis atau Michelle Dudley. Terus di transaksi yang kelima membeli peralatan kedokteran gigi secara tunai sebesar 942, yaitu diposting di buku besar perlengkapan di sebelah debit sebesar 942, dan di sebelah kredit yaitu di akun kas sebesar 942. Setelah itu di tanggal 8 menerima uang tunai sebesar 1.690 yen dari pasien untuk layanan yang digunakan, yaitu diposting di buku besar kas sebesar 1.690 di sebelah debit, dan yang di kredit yaitu pendapatan jasa atau pendapatan lain. Terus yang tanggal 10 membayar biaya kantor lain-lain sebesar 430 yen, yaitu diposting di buku besar beban kantor di sebelah debit 430, dan di sebelah kredit yaitu sebesar 430 juga. Untuk transaksi tanggal 14 yaitu menagih pasien sebesar 5.820 untuk layanan yang dilakukan, yaitu diposting di buku besar akun piutang usaha sebesar 5.820 di sebelah debit, dan di sebelah kredit yaitu pendapatan jasa sebesar 5.820. Selanjutnya di tanggal 18 yaitu membayar Green Jacket CO secara kredit sebesar 3.600. Karena membayar secara kredit, jadi utang usahanya bertambah, yaitu di sebelah debit sebesar 3.600, dan kasnya berkurang sebesar 3.600 juga. Selanjutnya di tanggal 19 yaitu menarik uang tunai sebesar 3.000 yen dari bisnis untuk penggunaan pribadi. Karena tidak boleh menggunakan akun privat, jadi kita akan menggunakan akun modal untuk posting ke buku besar, yaitu diposting ke buku besar di akun modal sebesar 3.000 yen, dan di sebelah debit dan kas sebesar 3.000 juga di sebelah kredit. Selanjutnya di tanggal 20, di transaksi tanggal 20
menerima 980 yen dari pasien melalui rekening, yaitu diposting ke buku besar akun kas sebesar 980 bertambah di debit, dan akun piutang usaha bertambah di kredit sebesar 980. Selanjutnya di tanggal 25 yaitu menagih pasien sebesar 2.110 untuk layanan yang digunakan, yaitu diposting di akun piutang usaha sebesar 2.110 di sebelah debit, dan pendapatan jasa atau pendapatan layanan di sebelah kredit yaitu 2.110. Selanjutnya membayar biaya berikut secara tunai, yaitu gaji kantor sebesar 1.800 dan biaya kantor sebesar 85 yen. Biaya tersebut itu sebagai beban, yaitu diposting di akun buku besar beban gaji dan upah sebesar 1.800 di akun debit, dan beban kantor sebesar 85 di akun debit juga. Setelah itu di akun kredit yaitu kas sebesar 1.885. Selanjutnya di tanggal 30 perlengkapan gigi yang digunakan selama bulan September itu sebesar 330 yen, yaitu diposting di akun buku besar beban perlengkapan sebesar 330 di akun debit, dan perlengkapan di sebelah kredit yaitu sebelah 330. Karena perlengkapan digunakan jadi perlengkapannya berkurang, yaitu sebelah kredit. Itu membuat catatan penyusutan menggunakan umur pakai peralatan selama 5 tahun. Jadi di peralatan sebesar 17.280, lalu dibagi dengan umur pakai peralatan yaitu sebesar 5 atau 5 tahun, dan juga dibagi dengan 12 yaitu per tahun kan ada 12 bulan, jadi sebesar 288. Dan untuk diposting di akun buku besarnya yaitu di akumulasi penyusutan peralatan sebesar 288 sebelah kredit, dan di sebelah debitnya ada beban penyusutan peralatan sebesar 288. Setelah diposting di buku besar, kita akan membuat neraca saldo. Yang pertama di akun kas sebesar 12.133 di sebelah debit. Yang kedua di akun piutang usaha sebesar 6.950 di akun debit. Yang ketiga di akun perlengkapan sebesar 612 di akun debit. Yang keempat di akun peralatan sebesar 17.280 di akun debit. Selanjutnya di akun kredit itu ada akumulasi penyusutan peralatan sebesar 288, dan juga akun payable atau utang usaha sebesar 13.680 di sebelah kredit, dan ada modal di sebelah kredit sebesar 17.000, dan yang terakhir di sebelah kredit ada pendapatan jasa sebesar 9.620. Setelah itu di akun beban di sebelah debit ada beban sewa sebesar 680, ada juga beban kantor sebesar 515, dan juga beban upah dan gaji sebesar 1.800, dan beban perlengkapan sebesar 330 di sebelah debit, dan beban depresiasi sebesar 298 sebesar debit. Dan untuk totalnya di sebelah debit yaitu sebesar 40.598, dan di sebelah kredit sebesar 40.588. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang soal P3.1 yang C, yaitu tentang income statement atau laporan laba rugi, yang dimana laporan laba rugi ini berisi pendapatan dan beban untuk mencari laba bersih. Nah, laba bersih ini hasil dari pendapatan dikurangi beban. Nah, pendapatan di soal ini
ada pendapatan jasa atau service revenue sebesar 9.620, dan untuk beban-bebannya ada beban sewa sebesar 680, beban kantor lain-lain sebesar 515, beban upah dan gaji sebesar 1.800, beban perlengkapan sebesar 330, dan beban penyusutan sebesar 288, sehingga total beban sebesar 3.613. Nah, untuk mencari laba bersihnya, yaitu pendapatan dikurangi beban, pendapatannya tadi sebesar 9.620 dikurangi beban yang sebesar 3.613, sehingga ditemukan laba bersih sebesar 6.007. Selanjutnya masih di soal 3.1 yang C, yaitu Statement of Owner Equity atau Retained Earnings Statement. Nah, Statement of Owner Equity ini untuk mencari perubahan modal dari pemilik perusahaan tersebut, yang dimana untuk mencarinya dibutuhkan modal awal, yaitu pada 1 September sebesar 20.000, dan ditambah dengan laba bersih yang tadi dicari di income statement sebesar 6.007, kemudian dikurangi dengan dividends atau penarikan dari pemilik tersebut sebesar 3.000, sehingga ditemukan perubahan modal atau retained earnings akhir di bulan September tanggal 30, yaitu sebesar 23.007. Selanjutnya masih di soal P3.1 yang C, untuk mencari Statement of Financial Position atau laporan posisi keuangan, yang dimana laporan posisi keuangan ini terdapat aktiva dan juga pasiva. Nah, aktiva di sini terdiri dari aset, sedangkan pasiva terdiri dari ekuitas ditambah dengan liabilitas. Nah, untuk asetnya terdapat cash sebesar 12.133, account receivable atau piutang sebesar 6.950, perlengkapan sebesar 612, dan peralatan sebesar 17.280. Nah, peralatan ini dikurangi dengan akumulasi depreciation dari peralatan sebesar 288, sehingga hasil dari peralatan itu 16.992. Nah, untuk total asetnya sebesar 36.687. Itu didapat dari cash ditambah dengan piutang ditambah dengan perlengkapan dan juga peralatan. Nah, untuk bagian pasifanya di liabilities itu terdapat utang atau account payable sebesar 13.680, dan di ekuitasnya ada return earning atau perubahan modal sebesar 23.007, sehingga total ekuitas dan liabilitas sebesar 36.687. Nah, total aktiva dan pasiva ini harus balance sebesar 36.687. Masih di soal 3.1, sekarang yang D, yaitu untuk menutup buku besar. Nah, untuk jurnal penutupnya di sini itu ada menutup pendapatan, menutup beban, dan juga menutup laba bersih. Nah, untuk menutup pendapatan, di sini pendapatan jasa berada di debit sebesar 9.620, dan ikhtisar laba ruginya berada di kredit sebesar 9.620. Nah, dua akun ini kita masukkan ke buku besar di akun service revenue dan income summary. Karena sebelumnya income summary belum ada di akun buku besar, kita tambahkan akun lagi di buku besar yang income summary ini. Nah, yang service revenue ini kita masukkan yang ada di jurnal penutup tadi, kita masukkan ke buku besar di sebelah debit sebesar 9.620, sehingga total balance-nya 0. Nah, kemudian untuk akun yang ikhtisar laba rugi atau income summary, kita masukkan di kredit sebesar 9.620. Selanjutnya untuk menutup beban, di sini karena beban kan ada saldo normalnya kan di debit, karena ditutup kita
pindah ke sebelah kredit. Dari semua beban tadi, yaitu beban sewa, beban kantor lain-lain, beban upah dan gaji, beban perlengkapan, dan juga beban penyusutan, itu semua kita masukkan di kredit. Lalu di debitnya itu kita masukkan ikhtisar laba rugi atau income summary sebesar total dari semua beban tadi, yaitu 3.613. Lalu akun-akun ini tadi, semua beban dan juga income summary, kita masukkan ke buku besar juga, yang yang beban sewa kita masukkan di kredit sebesar 680, sehingga total balance-nya kembali 0. Lalu beban kantor lain-lain kita masukkan di sebelah kredit sebesar 515, sehingga kita total balance sebesar 0. Lalu ada beban gaji dan upah kita taruh di sebelah kredit sebesar 1.800, sehingga kita total balance menjadi 0. Lalu ada beban perlengkapan kita taruh di sebelah kredit juga sebesar 330, lalu kita total balance sebesar hingga menghasilkan 0. Lalu ada beban penyusutan di sebelah kredit, kita taruhnya sebesar 288, lalu kita total balance. Nah, untuk sehingga menjadi 0. Akun yang income summary di sini kita masukkan juga di sebelah debit sebesar 3.613. Kemudian kita menutup laba bersih, di mana di sini diletakkan ikhtisar laba rugi di sebelah debit sebesar 6.007 dan laba bersih di sebelah kredit sebesar 6.007. Nah, dua akun ini kita masukkan juga ke buku besar di income summary dan di capital, di Yasunari capital, untuk memasukkan laba bersihnya. Nah, untuk akun income summary kita masukkan di sebelah debit sebesar 6.007, sehingga kita total kredit dan debit sebesar 9.620. Lalu kita total balance sehingga menghasilkan 0. Kemudian untuk yang laba bersih kita masukkan ke akun Yasunari Capital, kita letakkan di sebelah kredit sebesar 6.007. Lalu kita total balance sehingga menghasilkan modal baru, yaitu 23.007. Selanjutnya yaitu P3.1 yang E, kita disuruh untuk membuat neraca saldo setelah penutupan. Nah, neraca saldo setelah penutupan ini hanya berisi akun-akun yang memiliki nomor akun 1, 2, dan 3. Nah, untuk nomor akun yang 4 dan 5 itu sudah tidak kita masukkan karena sudah kita tutup di jurnal penutup sebelumnya. Nah, untuk neraca saldo setelah penutupan di sini ada cash sebesar 12.133 di debit, piutang sebesar 6.950 di debit, perlengkapan sebesar 612 di debit, dan peralatan sebesar 17.280 di debit. Lalu ada akumulasi depreciation dari perlengkapan sebesar 288 di kredit, utang sebesar 13.680 di kredit, dan pertambahan modal tadi sebesar 23.007 di kredit, sehingga kita total di sisi debit dan kredit sebesar 36.975. Berikutnya, saya akan membahas latihan P34. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Siti Putri Nabilah, NPM akhir 401. Nah, pada bagian A ini, kita diminta untuk membuat jurnal penyesuaian. Nah, untuk membuat jurnal penyesuaiannya sendiri, kita harus memperhatikan neraca saldo dan data penyesuaiannya. Untuk data penyesuaian yang pertama, yaitu persediaan atau supplies berjumlah 1.500. Sementara pada neraca saldo
jumlah sublease yaitu sebesar 5.500. Dan untuk mencapai hasil 1.500 ini kita harus mengurangi 5.500 dengan 1.500 untuk mendapatkan hasil yang digunakan, yaitu setotal 4.000. Maka dalam jurnal penyesuaian kita dapat mencatat sublease expense sebagai debit sejumlah 4.000 dan sublease sebagai kredit sejumlah 4.000. Berikutnya nomor 2 yaitu penyusutan atau depreciation peralatan sejumlah 15.000. Nah, kita dapat mencatat pada jurnal penyesuaian sebagai depreciation expense sebagai debit sejumlah 15.000 dan accumulate depreciation equipment sejumlah 15.000 sebagai kredit. Selanjutnya pada nomor 3, bunga sebesar atau interest sebesar 11.000 dibebankan pada vessel bayar atau notes payable pada tanggal 30 November. Nah, dalam jurnal penyesuaian kita dapat mencatatnya sebagai interest expense sebanyak 11.000 sebagai debit dan interest payable sebanyak 11.000. Nah, selanjutnya pada bagian B ini kita diminta untuk membuat neraca saldo setelah disesuaikan. Nah, dari slide sebelumnya kita dapat tahu nih poin-poin apa aja atau akun-akun apa aja yang disesuaikan. Nah, sebelumnya untuk unadjusted ini yaitu neraca saldo sebelum disesuaikan, sementara unadjusted ini adalah neraca saldo setelah disesuaikan. Berdasarkan slide sebelumnya, akun yang pertama yaitu ada sublease expense sebagai debit sejumlah 4.000. Dapat lihat di neraca saldo sebelum disesuaikan tidak ada sublease expense karena sublease expense termasuk akun tambahan setelah disesuaikan. Maka pencatatannya hanya ada di neraca saldo setelah disesuaikan yaitu sejumlah 4.000 sebagai debit. Berikutnya ada sublease sejumlah 4.000 sebagai kredit. Nah, kita lihat di neraca sebelum disesuaikan bahwa nominal dari sublease sendiri yaitu sejumlah 5.500. Kemudian kita dapat mengurangi dengan dengan jurnal penyesuaiannya yaitu 4.000, maka hasil yang ditemukan yaitu 1.500 sebagai debit. Itu kita catat pada neraca saldo setelah disesuaikan. Berikutnya ada depreciation expense pada debit sejumlah 15.000. Nah, kita lihat di sini di neraca saldo sebelum disesuaikan bahwa tidak ada nominal dari depreciation expense ini. Itu bahwasannya depreciation ini tergolong akun tambahan setelah penyesuaian. Maka pencatatannya hanya terjadi di neraca saldo setelah disesuaikan, yaitu sejumlah 15.000 pada debit. Berikutnya ada accumulate depreciation equipment sebagai kredit sejumlah 15.000. Kita lihat nih di sini bahwa accumulate depreciation equipment sebelum disesuaikan juga sama-sama terletak di kredit senilai 24.000. Karena letaknya sama-sama di kredit, kita dapat menjumlahkan 24.000 dengan 15.000 sama dengan 39.000. Kita catat pada jurnal setelah disesuaikan sejumlah 39.000 sebagai kredit. Berikutnya ada interest expense sebagai debit sejumlah 11.000. Interest expense sendiri pada neraca saldo sebelum disesuaikan tidak ada nominalnya. Berarti itu tergolong akun tambahan setelah penyesuaian. Maka pencatatannya hanya terjadi di jurnal setelah disesuaikan, yaitu terletak pada debit sebesar 11.000. Selanjutnya yang terakhir ada interest payable
sebagai kredit sebesar 11.000. Nah, di sini kita juga lihat bahwasanya interest payable ini di neraca saldo sebelum disesuaikan tidak ada nominalnya, berarti akun tersebut termasuk akun tambahan. Maka pencatatannya hanya terjadi di neraca saldo setelah disesuaikan, yaitu sejumlah 11.000 terletak di kredit. Nah, selanjutnya pada bagian C ini kita diminta untuk membuat laporan laba rugi. Sebelumnya ada data tambahan sebelum kita membuat laporan laba rugi ini. Yang pertama, beban gaji dan upah 70% penjualan dan 30% administrasi. Berikutnya yang kedua ada beban sewa dan beban utilitas sebesar 80% penjualan dan 20% administrasi. Yang ketiga ada hutang wesel sebesar 30.000 akan jatuh tempo pada tahun depan. Yang keempat, biaya pemeliharaan dan perbaikan 100% bersifat administratif. Nah, selanjutnya kita akan membuat laporan laba ruginya. Berikut ada sales revenue, terdiri dari sales revenue sejumlah 757.200 dikurangi dengan sales return and allowance menghasilkan net sales sejumlah 753.000. Kemudian dikurangi dengan cost of goods sold sejumlah 495.400 menghasilkan gross profit sejumlah 257.600. Berikutnya untuk beban-bebannya kita bagi menjadi dua kategori, yaitu beban penjualan atau selling expense dan beban administrasi atau administrative expense. Untuk selling expense sendiri, yang pertama ada salaries and wages expense sejumlah 70% dari totalnya, yaitu 98.000. Berikutnya ada advertising expense sejumlah 26.400. Berikutnya lagi ada 80% dari utilitas expense sebesar 11.200. Berikutnya ada delivery expense sejumlah 16.700. Selanjutnya lagi ada 80% dari rent expense sejumlah 9.200. Berikutnya ada supplies expense sejumlah 4.000 dan ada depreciation expense sejumlah 15.000. Nah, apa yang saya bacakan tadi termasuk beban penjualan. Berikutnya saya akan membacakan beban administrasi. Yang pertama ada 30% dari salaries and wages expense, yaitu sejumlah 42.000. Berikutnya ada 20% dari utilitas expense, yaitu 2.800. Berikutnya ada maintenance and repair expense sejumlah 12.100. Dan yang terakhir ada 20% dari rent expense sejumlah 4.800. Nah, apabila kita total semua beban tersebut sejumlah 252.200. Terus ada other income dan expense atau beban dan pendapatan lain seperti interest expense sejumlah 11.000. Nah, berikutnya kita kurangi gross profit dengan total expense dan interest expense. Itu menghasilkan net income sebesar minus 55.600 atau dapat dibilang rugi karena pada bagian C ini selain diminta untuk membuat laporan laba rugi, kita juga diminta untuk membuat laporan laba ditahan. Nah, yang pertama-tama ada beginning retainer earnings atau kita dapat bilang modal awal senilai 8.000 itu kita dapat lihat di neraca saldo. Selanjutnya ada net income yang telah kita hitung tadi, yaitu senilai minus 5.600. Nah, kita kurangi akan menghasilkan ending retainer earning atau modal akhir, yaitu senilai
2.400. Saya Najwa Zafikmatan dengan NPM akhir 420. Jadi di sini saya akan membahas untuk bagian C-nya, yaitu Statement of Financial Possession. Untuk di Statement of Financial Possession itu terdiri dari aset, liabilitas, dan equity. Untuk di current asetnya itu ada cash sejumlah 28.700 dan account receivable-nya 33.700, inventory-nya 45.000 dan supplies-nya 1.500. Jadi total current asetnya itu sebesar 108.900. Untuk di non current asset ada equipment sebesar 133.000 dan accumulation depreciation equipment-nya itu min 39.000. Untuk total non current asetnya itu menjadi 94.000. Untuk mendapatkan total asetnya itu kita jumlahkan total current asset dan total non current asset. Jadi jumlahnya 202.900. Untuk di bagian liabilitas dan equity-nya itu ada liabilitas. Current liabilitasnya itu terdiri dari notes payable due within 1 year sebesar 30.000 dan account payable-nya 48.500 dan interest payable-nya 11.000. Untuk non current liabilitasnya itu terdiri dari notes payable long time duration yaitu ada 21.000. Untuk total liabilitasnya menjadi 110.500. Untuk equity-nya ada share capital ordinary sebesar 90.000, retained earnings 2.400. Untuk total equity-nya 92.400. Dan untuk mendapatkan hasil total liabilitas ditambah equity-nya menjadi 202.900. Jadi hasilnya balance sama dengan untuk bagian D-nya ada journalistic closing interest. Untuk pertanggal 30 November 2022 ada penutupan pendapatan yaitu slash revenue di kredit sebesar 757,200, income summary-nya 752,00 di debit, slash return and L1 cash sebesar 4,200 di debit. Untuk penutupan bebannya ada income summary 752,000 di debit, cost of goods sold ada 495,400 di debit, salaries and wax expense-nya 140,000 di debit, advertising expense-nya 26,400 di debit, utilitas expense-nya 14,000 di debit, maintenance and repairs expense-nya 12,100 di debit, delivery expense-nya 16,700 di debit, dan rent expense-nya 24,000 di debit. Untuk penutupan laba ruginya ada income summary 73.500 di debit dan retained earnings 73.500 di kredit. Ada prepare a post closing trial balance yaitu cash di debit sebesar 28.700, account receivable di debit sebesar 33.700, inventory-nya 45.000 di debit, supplies-nya 1.500 di debit dan equipment-nya 133.000 di debit. Jadi totalnya menjadi 242.000. Untuk accumulation depreciation equipment-nya itu sebesar 39.000 di kredit, notes payable-nya 51.000 di kredit, account payable-nya 48.500 di kredit, dan share capital ordinary-nya 90.000 di kredit. Untuk retained earnings-nya ada 8.700 ditambah 73.500 yaitu 81.500. Jadi totalnya semua menjadi 242.000.